USG hanya menunjukkan 2 bayi, tapi yang lahir ternyata 3. Bagaimana mungkin? Pertanyaan itu menggema di sebuah desa kecil bernama Melail, Kecamatan Jenar, Sragen, Jawa Tengah. Bayangkan suasana sebuah desa yang tenang mendadak terguncang oleh sebuah peristiwa langka. Seorang ibu muda bernama Wakinem melahirkan bayi kembar 3. Padahal hasil pemeriksaan medis sebelumnya hanya menunjukkan 2 janin. Kejadian ini bukan hanya mengejutkan tim medis, tapi juga mengundang rasa penasaran warga. Apalagi sebelum peristiwa itu, tetangga Wakinem mendapati pohon pisangnya berbuah tidak biasa. Pohon yang seharusnya hanya punya 1 tandan, justru mengeluarkan 2. Masyarakat pun bertanya-tanya, apakah semua ini kebetulan? Atau ada pesan gaib yang sedang berbicara melalui alam? Di halaman rumah Ibnu, seorang tetangga yang sehari-hari bekerja sebagai petani, tumbuh pohon pisang Ambon yang berbeda dari biasanya. Sekitar 2 bulan sebelum kelahiran Wakinem, batang pisang itu memunculkan 2 tandan sekaligus. Masing-masing tandan membawa 6 sisir buah. Tepat di sampingnya, tumbuh pohon pisang lain yang normal dengan hanya 1 tandan. Bagi sebagian orang, ini hanyalah anomali botani. Tapi bagi Yitno dan warga desa, fenomena ini adalah firasat. Yitno berkata, ini mirip dengan kehamilan Wakinem. Dokter bilang 2, ternyata lahir 3. Pohon ini mestinya 1 tandan, tapi justru keluar 2. Di Jawa, masyarakat masih percaya pada konsep Titen membaca tanda-tanda alam sebagai petunjuk tentang peristiwa besar yang akan terjadi. Dan bagi warga Melail, 2 tandan pisang itu adalah simbol yang tak boleh diremehkan. Rabu Wage, 4 Mei tahun 2016. Hari yang kelak dikenang oleh keluarga Wakinem. Ia masuk ruang operasi di RSUD Suhadi Prijonagoro. Hasil USG terakhir yang dilakukan dokter hanya menunjukkan 2 bayi laki-laki. Salah satunya bahkan dalam posisi sungsang. Semua persiapan sudah dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Namun, begitu perut Wakinem dibuka, kejutan itu muncul. Bukan 2, melainkan 3 bayi laki-laki lahir ke dunia. Tim dokter yang menangani terdiam sejenak, sebelum akhirnya tersenyum penuh keheranan. Ketiga bayi itu lahir prematur. Tubuh mereka mungil, tapi kondisi mereka sehat. Beratnya 2,2 kg, 1,7 kg, dan 1,5 kg, dengan panjang badan 46 cm, 42 cm, dan 41 cm. Bayi-bayi itu kemudian diberi nama Adiatma Ayas Pradita, Adiatma Ais Pradita, Adiatma Ilyas Pradita. Yang menarik, anak pertama Wakinem, Sifira, sejak lama sudah berkata kepada ibunya, "Bu, saya akan punya adik kembar 3. Ucapan polos seorang anak kecil yang sempat dianggap candaan, ternyata menjadi kenyataan. Di balik peristiwa luar biasa itu, kehidupan keluarga Wakinem sebenarnya sederhana. Suaminya, Supriyanto, bekerja serabutan, kadang menjadi kuli bangunan, kadang angkut barang di pasar, sesekali memperbaiki listrik atau mengecat rumah orang dengan upah seikhlasnya. Mereka tinggal di rumah orang tua Wakinem, sebuah rumah sederhana dengan dinding setengah tembok dan setengah anyaman bambu. Meski serba pas-pasan, keluarga ini dikenal rukun dan harmonis. Kini, dengan 4 anak termasuk Sifira, beban ekonomi jelas bertambah. Tapi, Wakinem tetap tersenyum. Katanya, "Saya tidak pernah mengeluh selama hamil. Justru sekarang saya bersyukur karena langsung punya 4 anak. Tidak perlu melahirkan lagi." Bagi masyarakat Jawa, alam semesta dianggap sering memberi tanda. Fenomena ganjil tidak sekadar kebetulan, melainkan pesan gaib. Pohon pisang dengan 2 tandan, kelahiran 3 bayi sekaligus, semua ini dianggap berhubungan. Yang lebih mengejutkan,
Ketiga bayi Wakinem lahir berurutan, menjelang zuhur. Jam 11:45, 11,47, dan ke-11,5. Menurut Sri Wahono, tokoh lokal yang dikenal punya indera keenam, waktu itu adalah waktu barokah. Bayi yang lahir berdekatan dengan azan diyakini membawa kebaikan. Kebetulan pula, di saat yang sama, masyarakat Sragen baru saja menyambut Bupati baru, Dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati, bersama wakilnya. Warga melihat kelahiran ini sebagai pertanda baik, simbol keberkahan dan harapan baru untuk pemerintahan yang baru berjalan. Dalam paukon Jawa, Hari Rabu Wage dikenal dengan sebutan lebu, katiup angin debu, tersapu angin. Artinya, segala keburukan akan tersingkir, orang-orang yang membuat onar akan mendapat balasan, dan pemerintahan akan berjalan lebih tertib. Wahono bahkan menyebut bahwa biasanya, jika ada keanehan pada Hari Rabu Wage, akan terjadi perubahan besar di daerah maupun negara. Ia bahkan meramalkan, pada September tahun 2016 akan ada peristiwa mengejutkan dalam pemerintahan. Sebuah ramalan yang membuat warga semakin yakin bahwa kelahiran ini bukan sekadar fenomena medis biasa, melainkan pertanda dari sesuatu yang lebih besar. Namun jika dilihat dari sisi medis, kasus ini memang bisa terjadi. Pemeriksaan USG, meski dianggap akurat, tetap memiliki keterbatasan. Posisi janin yang saling menutupi bisa membuat dokter salah menghitung jumlah bayi. Ada pula fenomena yang disebut vanishing twin syndrome, di mana salah satu janin hilang atau tidak berkembang, sehingga sulit terdeteksi. Tetapi, bagi masyarakat beriman, peristiwa ini tetaplah tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran. Surah Asy-Syura, ayat 49-50. Allah berfirman, Dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya, Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Teknologi secanggih apapun tetap bisa salah, dan manusia pada akhirnya harus tunduk pada ketentuan Allah. Kabar kelahiran kembar tiga ini pun jadi buah bibir, bukan hanya di Sragen, tapi juga di media nasional. Bagi Wakinem dan Supriyanto, ini adalah ujian sekaligus anugerah. Ujian karena mereka harus membesarkan 4 anak dalam kondisi ekonomi sederhana. Anugerah karena Allah memberi karunia yang sangat jarang dialami keluarga lain. Bagi masyarakat Sragen, fenomena ini menjadi simbol perubahan, kebersamaan, dan harapan baru. Apakah benar kelahiran bayi dan pohon pisang aneh ini sekadar kebetulan, atau ada pesan gaib yang belum kita pahami? Biarlah waktu yang menjawab. Yang jelas, peristiwa ini telah mengingatkan kita bahwa ada hal-hal di luar nalar manusia. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 29. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah menciptakan langit dan bumi, serta makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia berkuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini murni fenomena medis, atau justru ada pesan gaib yang terkandung di dalamnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kisah misteri berikutnya. Untuk artikel lengkap dan kisah-kisah misteri lainnya, kunjungi website kami di misterikini.com. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya.